Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun teman-teman dapat menyaksikan video ini. Jadi, pada video kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan memberikan penjelasan mengenai peralatan-peralatan kantor beserta fungsinya dan juga tata cara penggunaannya. Langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Yang pertama yaitu mesin absensi. Mesin absensi digunakan untuk mendata kehadiran karyawan oleh perusahaan, terutama untuk perusahaan besar yang memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan. Hal itu dapat memudahkan perusahaan dalam mendata kehadiran karyawannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita ingin masuk ke ruangan kantor, maka pertama yang kita lakukan yaitu melakukan absensi dengan menggunakan mesin absensi, baik absensi masuk maupun absensi ketika pulang kerja. Mesin absensi memiliki fungsi penting lainnya, yaitu untuk mencatat jam kerja karyawan. Karena seperti yang kita ketahui, ada beberapa perusahaan yang menghitung upah atau gaji melalui hitungan waktu. Dalam hal ini tentunya memudahkan perusahaan dalam memantau ataupun mendata, bahkan untuk mencatat jam kerja karyawan. Berikut tata cara penggunaan mesin absensi. Silahkan simak video berikut ini. Kita akan melakukan fingerprint pada saat kita masuk kerja. Pertama-tama posisikan ZM atau tombol OK. Pilih check-in. Pastikan di bawah, paling bawah, tulisan check-in di pojok kiri bawah. Lalu setelah check-in baru kita finger. Fingerprint pada saat kita pulang kerja. Pencet tombol M atau OK. Pilih check out. Pastikan di bawah tulisan check out, lalu finger. Oke. Yang kedua, mesin penghitung uang. Mesin ini digunakan oleh perusahaan untuk menghitung uang agar lebih cepat dan teliti dalam menghitung uang, sehingga kemungkinan kecil adanya salah perhitungan uang. Dan juga mesin ini dapat menghemat waktu kerja, karena mesin ini dapat bekerja secara cepat dan akurat. Selain itu, mesin penghitung uang juga dapat menghindari uang yang bermasalah. Nah, teman-teman sendiri tahu nih bahwasanya uang itu sering pindah antara satu tangan ke tangan yang lain. Oleh karena itu, dengan mesin penghitung uang dapat mendeteksi mana uang palsu, mana uang yang rusak. Selanjutnya yaitu untuk menghindari human error. Nah, seperti kita tahu ini bahwasanya dalam melaksanakan pekerjaan tentunya kita tidak terlepas dari kesalahan. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh manusia dapat diminimalisir dengan menggunakan mesin penghitung uang dalam menghitung uang. Oleh karena itu, mesin penghitung uang ini dapat berfungsi sebagai alat alternatif dalam menghitung uang. Berikut tata cara penggunaan mesin penghitung uang. Silakan simak video berikut ini.
besar karena dengan adanya mesin penghancur kertas ini kita dapat memusnahkan atau menghancurkan dokumen-dokumen yang tidak terpakai lagi yang disimpan dalam lemari penyimpanan. Selain itu, mesin penghancur kertas ini juga dapat digunakan untuk menghancurkan dokumen-dokumen penting yang bersifat rahasia. Namun, mesin penghancur kertas ini bukan hanya untuk menghancurkan kertas tentunya. Mesin penghancur kertas ini dapat juga untuk menghancurkan CD ataupun kartu kredit yang tidak digunakan lagi atau yang datanya Namun, mesin penghancur kertas juga dapat digunakan untuk menghancurkan CD ataupun kartu kredit yang mungkin menyimpan data yang sudah tidak terpakai lagi atau data tersebut bersifat rahasia sehingga dapat dimusnahkan ataupun dihancurkan dengan menggunakan mesin penghancur kertas. Berikut tata cara penggunaan mesin penghancur kertas. Silakan simak video berikut ini. Laptop. Laptop adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, mengolah input sesuai dengan instruksi yang telah diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Berikut adalah tata cara pengoperasian laptop. Bukalah layar laptop, kemudian cari tombol daya dan nyalakan laptop. Tunggu laptop sampai proses boot up selesai. Setelah laptop menyala, kita bisa langsung menggunakan touchpad. Gunakan jari untuk menggerakkan kursor. Setelah itu, bukalah dokumen yang ingin Anda cari. Jika ingin menggunakan internet, maka bisa langsung menghubungkan laptop dengan WiFi. Printer. Printer dalam dunia komputer adalah perangkat keras yang menyajikan representasi tulisan atau grafis pada suatu kertas atau media semacamnya.
Berikut adalah tata cara pengoperasian printer. Pertama-tama, hubungkan kabel listrik printer ke sumber listrik. Kemudian, hubungkan ujung kabel yang kepalanya berbentuk setengah lingkaran ke port pointer dan bagian lain yang kepalanya seperti flash disk ke pos USB komputer atau laptop. Kemudian, hidupkan printer dengan menekan tombol power on. Bukalah penutup printer dan juga pastikan tinta tersedia. Lalu, letakkan kertas pada tempat penyimpanan printer. Selanjutnya, buka file laptop yang akan dicetak. Kemudian, lakukan proses mencetak dengan menekan tombol Ctrl P pada keyboard. Telepon kantor. Telepon kantor merupakan suatu alat komunikasi kantor yang sering digunakan untuk menghubungi relasi atau langganan di luar perusahaan. Berikut tata cara pengoperasian telepon kantor. Yang pertama, ketika telepon berdering, maka diusahakan untuk segera mengangkat telepon. Selanjutnya, siapkan not atau catatan untuk mencatat informasi saat bertelepon. Kemudian, sebelum memulai pembicaraan, maka yang dilakukan saat pertama kali adalah ucapkan salam pembuka dan memperkenalkan identitas diri Anda dan nama perusahaan. Setelah itu, tanyakan kembali identitas si penelpon dan tujuannya apa. Setelah melakukan pembicaraan, maka sebaiknya ucapkanlah salam penutup seperti terima kasih atau selamat sore. Kemudian, apabila ingin meneruskan panggilan, maka tekan flash serta tekan kode yang dituju. Kemudian, apabila ingin melakukan panggilan ulang, maka tekan radial. Dan jika ingin memperbesar dan memperkecil suara, maka tekan volume. Demikian tata cara pengoperasian telepon kantor. Perforator. Perforator atau pembolong kertas adalah suatu alat untuk melubangi kertas atau kartu. Fungsinya adalah untuk membolongi kertas dan juga membuat lubang untuk disimpan pada sebuah map. Berikut adalah tata cara pengoperasian perforator atau pembolong kertas. Ya, di sini saya akan melanjutkan mengenai beberapa peralatan kantor. Saya di sini akan menjelaskan 3 peralatan kantor. Yang pertama yaitu
stapler. Nah, di sini ada video penjelasan mengenai cara penggunaan alat tersebut dan video detailnya alat tersebut. Silakan ditonton dan saya akan menjelaskannya. Stapler adalah sebuah alat yang terbuat dari besi dan di dalamnya terdapat isi yang dikenal dengan staples, yang difungsikan untuk membantu menjepit kertas dalam jumlah tertentu agar tidak tercecer. Untuk cara penggunaannya, stapler biasanya digunakan untuk menjepit beberapa kertas menjadi satu-satu biar tidak tercecer dan kelihatan rapi. Caranya, Anda hanya perlu menata rapi tumpukan kertas arsi tersebut sehingga nantinya akan bisa memasukkannya pada area ujung kiri atas kertas. Kemudian tekan stapler hingga membuat bandelan kertas menyatu dengan rapi dan tidak lagi terlepas. Sedangkan untuk pengisian dari stapler tersebut, staples yang terdapat di dalamnya telah habis bisa dilakukan dengan membuka bagian staples tersebut. Selanjutnya, buka penahan dari staples yang ada di dalamnya dan mengisikan staples secukupnya. Tutup penahan tersebut hingga akhirnya stapler bisa digunakan kembali. Yang kedua, ada LCD proyektor. LCD proyektor digunakan untuk menampilkan resolusi layar lebih besar dari ukuran layar komputer normal. Alat ini digunakan ketika kita melakukan presentasi dalam rapat perusahaan, baik itu dengan petinggi perusahaan, tim, ataupun klien-klien perusahaan. Untuk cara penggunanya sendiri, yaitu 1. Hubungkan proyektor dengan listrik menggunakan kabel power. Indikator power menyala orange, berarti proyektor teraliri listrik. Yang kedua, tekan tombol power sekitar 2 detik. Tunggu sampai indikator berwarna hijau dan display tampil penuh selama kurang lebih 20 detik. Yang ketiga, sambungkan kabel VGA proyektor ke komputer atau laptop yang akan dipakai. Yang keempat, tampilan komputer atau laptop akan dipancarkan lewat proyektor. Yang ketiga, ada filing cabinet atau bisa disebut dengan sebuah lemari arsip atau laci. Filing cabinet adalah sebuah lemari khusus yang terdiri dari bahan logam dan memiliki ukuran tegak seperti lemari. Filing cabinet mirip dengan laci dorong. Bedanya, filing kabinet memiliki kapasitas yang lebih besar sehingga Anda bisa menyimpan lebih banyak file. Filing kabinet berguna untuk menyimpan dokumen-dokumen penting perusahaan agar terhindar dari berbagai kerusakan yang mungkin terjadi karena faktor eksternal, seperti kelembapan, serangga, ataupun kebakaran. Filing kabinet juga memiliki tingkat keamanan yang lebih baik terhadap dokumen yang penting Anda miliki, karena terdapat kunci yang bisa dipakai untuk membatasi akses pengambilan dokumen tersebut. Untuk cara penggunaannya, filing kabinet ini seperti laci-laci pada umumnya. Kita tinggal membukanya dengan kunci yang terdapat pada laci tersebut.